Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini, yang insya Allah nanti kita akan melanjutkan dengan kajian pada subuh yang akan diisi oleh guru kita Bapak Ustaz Priyatno. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan di yaumul hisab nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita layak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini kajian pada subuh akan dimulai sekarang dan sampai pada waktu nanti syuruk. Dan untuk memulai acara ini mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Priyatno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kita dapat bersama-sama hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan kehadiran baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya termasuk kita di dalamnya insyaallah. Hadirin jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah, wabil khusus untuk kita bersama setelah hadis tadi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya ingin membahas tentang bab sholat, karena sholat ini merupakan kunci dari kesuksesan hidup seseorang. Banyak orang selalu sudah melaksanakan sholat, tapi kemudian sholatnya tidak memberikan pengaruh bagi dirinya. Apalagi ada sebagian juga yang orang melaksanakan sholat tapi maksiatnya masih tetap jalan. Nah, ini tentu ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini
diri kita menjadi lebih baik, menjadi sukses kira-kira begitu. Kita mengingat kembali definisi dari salat. Dalam berbagai kitab fikih, para ulama mendefinisikan salat. Yang pertama secara bahasa. Jadi as-salatu fil lughah ad-du'a. Jadi pengertian salat secara bahasa itu maknanya doa. Jadi sholat itu sesungguhnya doa. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendefinisikan makna sholat itu maknanya doa. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ini pertengahan ayat. Kalau dari awalnya kan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya, konteksnya ayat ini adalah tentang zakat. Ya. Dalam ayat itu Allah berfirman, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka shadaqatan sebagai sebuah zakat. Shadaqah di sini maknanya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan mengambil harta dari mereka itu sebagai zakat itu dapat membersihkan harta, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwanya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang fungsi zakat itu dua, membersihkan harta, yang kedua mensucikan jiwa. Nah, ketika sudah diambil, kewajiban dari orang yang mengambil zakat dari umat ini atau yang disebut dengan amil, Allah memerintahkan pada ayat ini washolli alaihim, washolli, dan doakanlah alaihim, atas mereka. Kenapa? Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu. Jadi sholat pada ayat ini maknanya doa. Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanun lahum, ya, memberikan ketenangan kepada mereka. Nah, jadi sekali lagi sholat secara bahasa maknanya itu doa. Dan dengan doa itu pasti kita akan mengingat Allah. Ya, yang namanya berdoa pasti kepada Zat yang Maha Kuat. Dalam hal ini di konteks kita sebagai orang yang beriman adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah ingat sama Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Makanya ayat ini mengatakan sakanun lahum, akan memberikan ketenangan bagi mereka. Ya, karena memang dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, maka dengan sholat kita berdoa, kita juga ingat sama Allah. Sakanun lahum, memberikan ketenangan. Ya, makanya dalam ayat yang lain menjelaskan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, ya, hati ini akan menjadi tenang. Tatma'innul qulub. Jadi kejiwaannya tenang, kehidupannya stabil, kira-kira begitu. Nah, itu pengertian sholat secara bahasa. Jadi sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Nah, adapun sholat menurut istilah syar'i, amma sholatu, adapun sholat fil istilah syar'i, menurut istilah syara' adalah fahiyya, adalah
aqwalu wa af'alu mahsusatin. Aqwalu ucapan-ucapan, wa af'alu dan tindakan-tindakan, mahsusatin yang tertentu. Ya, ucapan dan tindakan yang tertentu. Bimaftuhati bitakbiril ihram, yang dibuka atau dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtatimatu bitaslim, dan ditutup dengan salam. Jadi definisi sholat secara menurut syara, istilah syara adalah semua ucapan dan tindakan yang tertentu. Ya, jadi tindakannya tidak sembarang, ada ketentuan-ketentuannya yang khusus, yang dimulai dengan takbiratul ihram, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu adalah definisi sholat menurut syara. Nah, Bapak dan hadirin sekalian, sholat yang akan kita bahas ini adalah ingin kita mencapai sholat sampai pada tingkatan khusyuk. Sampai pada tingkatan khusyuk. Apa sih sholat khusyuk itu? Karena sholat itu ternyata di dalam Al-Quran ada banyak jenisnya. Ya. Ada jenis-jenis sholat, ya, di dalam Al-Quran, sehingga bisa jadi, nah nanti kita bisa lihat di sholat kita berada pada jenis sholat yang mana, gitu ya. Yang pertama misalnya jenis sholat orang mabok. Orang sholat atau mabok gitu. Mabok di sini maksudnya adalah orang sholat yang tidak mengerti apa yang diucapkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat An-Nisa ayat 43, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, la taqrabu, janganlah kamu sekalian mendekati as-sholata, sholat, wa antum sukara, padahal kamu dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu mengetahui, ma taqulun, apa-apa yang kamu ucapkan. Ayat ini Bapak sekalian, konteksnya adalah, ya, asbab nuzulnya adalah ketika di zaman para sahabat dahulu, ya, itu yang namanya mabok-mabokan itu menjadi tradisi masyarakat Arab, ya, secara umum, ya. Dan di Madinah juga pada saat itu, ya, secara khusus masyarakat Madinah maupun masyarakat Mekah itu sama. Masyarakat Arab secara umum itu senang dengan mabuk. Nah, kalau kita di Indonesia, kalau kita bertamu, biasanya kalau kita bertamu kan tuan rumah kemudian menyediakan minum, ya. Apa itu air putih, apa itu teh manis gitu, biasanya gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kalau menghormati tamu itu dengan teh manis, kalau di Arab itu menghormati tamu itu dengan minum khamr. Jadi kalau sudah minum khamr itu artinya memberikan apa? Penghormatan, memuliakan tamu. Nah, sehingga ketika perintah sholat itu seringkali sholat itu nggak konsen gitu, ya, karena kondisi mabuk tadi. Sehingga kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya khamr itu gimana sih, gitu kan? Selama ini kita akhirnya sholat itu nggak konsen gitu.
tahapan pertama, ayat turun pertama itu adalah bahwa khamr itu ada manfaatnya, tapi juga ada madaratnya. Tetapi madaratnya lebih banyak. Nah, maka mulai saat itu kaum muslimin sudah mulai mengurangi minumnya. Yang tadinya namanya minum itu kayak kita minum air mineral gitu. Di sana itu minum khamr. Nah, setelah ada penjelasan bahwa ternyata sholat mabok itu atau minuman khamr itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak madaratnya, maka sudah mulai mengurangi. Nah, kemudian sampai pada satu ketika datang perintah sholat, ya, para sahabat pada saat itu sedang minum-minum. Nah, pada saat minum-minum itu, kemudian datang waktu sholat, mereka sholat. Nah, ketika sholat, kebetulan si imam ini membaca surat setelah Al-Fatihahnya itu membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Maka surat Al-Kafirun kan apa namanya? Balik ya, hampir sama gitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa lakum dinukum harusnya begitu. Nah, ini karena kondisinya lagi nggak sadar, lagi mabok, jadi nggak sampai ujung-ujung gitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum apa wa la antum 'abiduna ma a'budu balik lagi gitu kan. Jadi selesai itu. Nah, akhirnya setelah sholat selesai datang Rasulullah, ya Rasulullah, diceritakanlah itu kami sholat gitu. Pada saat sholat kami membaca surat Al-Kafirun. Nah, ternyata yang kami baca itu bingung, nggak selesai karena kondisi kami sedang mabuk. Nah, maka kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu, janganlah kamu mendekati as-sholat wa antum sukara, padahal kamu sedang mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk nggak sadar apa yang diucapkan, otaknya nggak bisa berpikir dengan jelas. Nah, akhirnya kemudian para sahabat sejak saat itu kalau sudah mau mendekati sholat, mereka sudah mulai nggak minum. Jadi 1 jam 2 jam sebelum sholat itu mereka nggak minum. Untuk menghindari sholat dalam kondisi mabuk, sholat dalam kondisi tidak mengerti apa yang diucapkan. Nah, maka para ulama sekarang yang pemerhati tentang sholat memaknai bahwa orang yang sholat tetapi kemudian dia tidak mengerti apa yang diucapkan, tidak menyadari apa yang diucapkan, maka orang yang sholat seperti ini disebut orang yang sholatnya sholat mabuk. Nah, mungkin kita hampir semua merasakan, saya terutama, ketika sholat tidak sadar nih Pak, Allahu Akbar, setelah membaca doa iftitah, mereka baca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika dalam sholat itu kita kadang-kadang nggak menyadari apa yang kita ucapkan, sehingga ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba sudah mau selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kok tiba-tiba sudah baladolin aja gitu. Kapan iya karena berdoa, iya karena selainnya gitu. Tapi kita yakin bahwa itu sudah diucapkan karena Al-Fatihah itu bacaan yang paling dihafal, ya kan gitu. Ayat yang pasti dihafal gitu, walaupun kita nggak mikir, ya kan. Al-Fatihah itu kita bisa baca dengan runut sampai selesai. Tetapi karena kita tidak konsen, kita tidak menyadari, bahkan kita tidak memaknai setiap apa yang kita ucapkan, sehingga apa yang kita ucapkan dan kita sadari. Begitu juga ayat yang lain atau doa-doa yang lain.
Nah, sehingga sekali lagi orang yang sholat, yang ketika di dalam sholatnya dia tidak menyadari apa bacaan yang dibaca, apalagi sampai sambil menerjemahkan maknanya atau sampai mentadaburi maknanya, maka orang yang sholatnya seperti ini disebut dengan orang sholat jenis sholat mabuk. Jadi kalau kita sholat tiba-tiba ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tiba-tiba waladdallin aja ini kan gitu. Nah, itu namanya orang sholat mabuk. Dalam pengertian mabuk tidak menyadari apa yang diucapkan. Bukan dalam arti mabuk minum minuman keras, bukan. Insya Allah kalau konteksnya kita orang yang beriman tidak seperti itu, ya, tidak minum minuman keras. Tetapi kondisi seseorang yang sholatnya tidak menyadari apa yang dia ucapkan, maka itu disebut dengan sholat jenis mabuk. Maka wajar kalau orang sholatnya nggak memberikan efek apa-apa bagi yang melaksanakannya, karena sholatnya tidak sadar. Itu sholatnya lagi mabuk, nggak menyadari apa yang diucapkan. Nah, kemudian yang kedua, jenis sholat orang munafik. Sholat yang dilakukan oleh orang munafik. Kalau tadi sholat orang mabuk. Nah, yang kedua jenis sholat orang yang munafik. Apa jenis sholat yang munafik itu? Nah, dijelaskan juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina", sesungguhnya orang munafik itu, yukhadi'una Allah, hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, dan apabila mereka menegakkan sholat, qamu kusala, maka mereka menegakkannya dengan malas. Yuriduna nasa, yurabuna nasa, mereka hendak ria, ya, mereka hendak melakukan ria di dalam sholatnya itu. Wala yadhkurunallaha, dan tidaklah mereka mengingat Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi kalau sekalian, ayat ini menjelaskan sholat yang dilakukan oleh orang munafik. Nah, sholat yang dilakukan oleh orang munafik itu cirinya 3. Yang pertama, orang yang sholat tapi untuk melaksanakan sholatnya malas-malas. Pas waktunya azan baru azan, nah gitu. Itu jadi menunda waktu. Pas sudah azan, udah orang-orang udah pada selesai sholat, udah pulang dari masjid, baru juga setengah jam, udah masuk dulu, gitu. Entar, ada yang telepon, dia jawab telepon, atau ada yang nggak jawab. Keasikan, kemudian tiba-tiba waktunya sudah hampir habis. Oh, lupa, udah mau habis waktu sholatnya. Akhirnya dia baru bergegas tuh, kemudian ngambil air wudhu, dia melaksanakan sholat. Nah, orang yang suka menunda-nunda sholat itu ciri dari sholat orang yang munafik. Nah, maka kita menghindari menunda-nunda waktu sholat. Kemudian ciri yang kedua, yurabuna nasa, mereka hendak ria di dalam sholatnya terhadap manusia. Jadi orang kalau sholatnya itu ada unsur ingin dipuji oleh manusia, itu sholatnya orang munafik. Ya, misalnya ketika di kantor kemudian ada pimpinan, ya kan? Biasanya kalau di kantor pimpinannya sholat, ya, sholat berjamaah, maka bawahannya itu pada rajin tuh di bawah, di belakang.
Tapi kalau pimpinan misalnya lagi dinas, tahu pimpinan itu dinas keluar gitu kan, nggak ke kantor, nah, mereka malas ke sholat. Yang sholat paling 5 orang. Jadi kenapa? Karena sholatnya masih mengharapkan apresiasi dari manusia. Dia bermaksud ria. Sholatnya di masjid biar dikatakan orang ahli sholat, ya ahli ibadah. Atau kalau yang masih muda, kebetulan lagi main ke rumah pacarnya misalnya, kemudian tiba waktu sholat, ngomong ke calon Pak, mau izin saya sholat dulu, gitu kan, sholat dulu sih. Supaya apa? Supaya mertua menilai bahwa calon mantu saya ini ahli ibadah. Nah, berarti dia apa? Sholatnya mengharapkan pujian dari manusia. Sholatnya mengharapkan apresiasi dari manusia. Riya namanya. Maka orang yang dalam sholatnya ada niat riya kepada manusia, itu ciri dari orang yang sholat munafik. Jadi kita harus sholat yang mana? Apakah menunda, sering menunda, atau kita sholatnya karena ada pimpinan misalnya, atau karena ada sesuatu yang ingin diharapkan dari manusia yang lain. Kemudian ciri sholat yang munafik juga adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi udah sholatnya juga buru-buru, kan kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang-kadang ruku belum benar-benar rukunya udah sami Allahu liman hamidah, sholatnya buru-buru. Nah, itu berarti mengingat Allah sedikit. Atau setelah sholat, ya assalamualaikum, assalamualaikum, orang mau sholat dan zikir setelah sholat kan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Setelah baca istighfar, la syarika lahu kan benar, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Nah, kalau orang ini beda. Kalau orang salatnya ada unsur munafik, potensi minimal, potensi ada kemunafikan, itu mengingat Allah sedikit. Kalau orang mah ngomong setelah zikir, setelah sholat itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau ini Allahumma lantas jalan. Banyak di antara kaum muslimin duduk sebentar untuk zikir kepada Allah saja malas. Zikirnya sedikit sekali. Kadang-kadang orang yang seperti itu suka punya alasan, kan yang namanya zikir Allah kan harus di masjid saja. Sambil jalan bisa zikir, sambil naik kendaraan bisa zikir. Betul, kalau memang melakukan itu bagus tuh. Mungkin karena dia ada kesibukan, sehingga zikirnya sambil pulang, sambil jalan, sambil naik motor dan sebagainya. Tapi kadang-kadang itu hanya sekedar alasan. Kalau sudah sampai rumah mah nggak zikir, malah lihat TV, buka WA, ngobrol sama teman, ya kan? Ada yang dikerjakan. Maka orang yang zikirnya sedikit, itu ciri dari orang yang kalau sholatnya sholat orang munafik. Jadi sholat munafik itu cirinya 3. Suka menunda-nunda waktu sholat, lalai dalam sholat. Yang kedua, riya. Sholatnya mengandung riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yang ketiga, malas zikir. Padahal minimal orang kalau setelah sholat itu minimal istighfar. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalkan 3 kali. Allahumma antas salam. Setelah itu apa? Subhanallah 33 kali. Sunnahnya begitu. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Baru kemudian doa. Sungguh-sungguh baca kalimat thayyibah, ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
di rumah sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga gitu kan, cuma saksi itu aja. Akhirnya apa? Zikirnya sedikit. Orang yang zikirnya sedikit, maka keimanannya pun akan lemah. Nah, inilah ciri dari orang jenis sholat munafik. Kemudian jenis yang ketiga, jenis sholat orang yang celaka. Jenis sholat orang yang celaka. Bagaimana orang yang sholat celaka? Dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin." Fawailul lebih fawailul celaka. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat aja masih celaka. Alladzina hum sholatihim, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina yaitu orang-orang hum yang mereka itu an sholatihim di dalam sholat mereka sahun, lalai. Ini lebih ditegaskan lagi. Jadi orang yang celaka itu adalah orang yang sholatnya lalai. Apa orang yang sholatnya lalai itu? Sampai sama kayak yang tadi, suka menunda-nunda waktu sholat. Yang kedua, tidak mengerti bacaan yang dibaca. Yang ketiga, aplikasi dalam kehidupan bertolak belakang dengan sholat yang dibacanya. Itu namanya orang yang sholatnya lalai. Misalnya dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal azlam, sesungguhnya minuman keras itu, khamr itu ya adalah rizqun min amal syaitan, adalah haram dan merupakan perbuatan syaitan. Jadi kalau masih ada orang sholat tapi kemudian dia masih senang maksiat, maka itu disebut dengan orang yang sholatnya lalai. Ya, sholatnya tidak punya pengaruh. Kalau masih ada orang sholat tapi sholatnya masih senang berjudi, nah, maka itu disebut orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang sholat ahli ibadah tapi masih senang pinjem uang renten, pinjol, pinjol ya, yang kadang-kadang akhirnya kemudian mereka terlilit utang. Ada orang sholat yang kalau minjem ke temennya nggak mau bayar, itu namanya sholatnya lalai. Ada orang sholat tapi masih senang nyebarin aib saudaranya, nah, itu namanya orang yang sholatnya lalai. Sehingga sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan mungkar, dari perbuatan keji. Maka orang yang seperti ini disindir oleh Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Sudah sholatnya menunda-nunda, masih suka melakukan perbuatan maksiat, maka sholat yang seperti ini adalah sholat yang celaka. Nah, dari tiga ini kira-kira kita yang mana? Mudah-mudahan tidak tiga-tiganya. Yang pertama sholat orang mabok, yang kedua sholatnya orang munafik, yang ketiga sholatnya orang yang lalai. Nah, kemudian yang keempat adalah sholat yang khusyuk. Nah, ini yang ingin kita ingin kita coba pelajari terus. Karena pelajaran sholat itu pelajaran yang tidak akan ada habisnya. Dari mulai kita kecil sudah belajar sholat, sampai
sholat masih terus ada dibahas. Supaya apa? Supaya kita mencapai kesempurnaan sholat sesungguhnya. Mengingatkan terus diingatkan kembali. Nah, maka jenis sholat yang keempat disebut dengan sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Qad sungguh aflahal berbahagia al-mu'minun orang yang beriman. Sungguh bahagia, sungguh berbahagia orang yang beriman itu. Siapa orang yang beriman yang bahagia itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina yaitu orang-orang yang hum mereka itu fi sholatihim di dalam sholat mereka khashi'una khusyuk. Maka jenis sholat yang keempat ini adalah jenis sholat yang tingkatannya bagus, yaitu sholat khusyuk. Maka orang yang sholatnya khusyuk, kata Allah, sungguh bahagia. Ada jaminan dari Allah akan meraih kebahagiaan. Aflaha itu maknanya sebenarnya 3. Ya, dari kata falah, ya, maknanya itu tenang, damai, sukses. Ya, tenang damai atau bahagia. Ya, tenang dengan damai kan hampir sama ya. Ada ketenangan, kemudian bahagia, kemudian yang ketiga sukses. Jadi falahin itu, aflaha itu maknanya 3, ketenangan atau kedamaian, yang kedua kebahagiaan, yang ketiga adalah kesuksesan, kemenangan. Maka bisa diartikan ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh akan mendapatkan kedamaian. Al-mu'minun orang yang beriman. Makna yang kedua, sungguh akan meraih kebahagiaan orang yang beriman. Yang ketiga, sungguh akan meraih kesuksesan orang yang beriman. Qad aflaha itu maknanya 3, meraih kedamaian, ketenangan, meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan. Nah, siapa orang mukmin yang meraih ketiga hal ini? Yang hidupnya tenang, damai, yang hidupnya bahagia, yang hidupnya sukses. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam sholatnya khusyuk. Nah, maka kita mudah-mudahan sholat kita bisa meraih yang disebut dengan sholat khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk itu? Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini baru jenis-jenis sholatnya saja. Makanya kalau kita ingin meraih 3 hal, maka tingkatkan kualitas sholat kita mencapai derajat khusyuk. Kata ulama, kalau kamu ingin sukses hidupmu, perbaiki sholat. Nah, jadi kuncinya dari sholat. Kalau kita ingin ada perbaikan dalam sholat kita, maka perbaiki. Diawali dengan perbaikan sholat kita. Diawali dengan bagaimana kita mencapai derajat khusyuk dalam sholat kita. Kalau kita pengen bisnisnya lancar, kalau kita pengen keluarganya harmonis, kalau ingin anak kita anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan solehah, ya, ingin kita berhasil dalam cita-citanya. Nah, semua itu diawali dengan perbaikan sholat kita. Perbaiki sholat kita sampai pada derajat khusyuk. Nah, ini jenis sholat yang keempat. Nah, jenis sholat yang kelima yang disebut dengan sholat daim. Apa sholat daim itu? Yaitu sholat yang khusyuknya sudah terpelihara. Nah, ini sudah tingkatannya lebih tinggi lagi. Dia sholat yang bisa khusyuk dan terpelihara kekhusyukannya. Itu namanya sholat daim. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat ke-70 ayat 34 dan 35.
Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu ala sholatihim, di dalam sholatnya, yuhafidun, menjaga. Orang yang menjaga, memelihara kekhusyuan di dalam sholatnya. Ulaika, mereka itulah fi jannati mukramin, di dalam surga yang dimuliakan. Jadi orang yang sholatnya sudah menjaga, memelihara kekhusyuannya, maka mereka akan dimasukkan dalam surga dalam kondisi yang mulia, dimuliakan hidupnya ya. Nah, di dalam kehidupannya yang digambarkan di dalam surga. Nah, padahal yang namanya surga itu Pak, ada dua. Ada surga di dunia, ada surga nanti di akhirat. Jadi hidupnya dimuliakan dalam kehidupan di surga, maknanya itu dua. Surga yang dia merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya di akhirat, yaitu surga dunia. Maka kalau orang hidupnya tenang, ya, itu dia sudah mendapatkan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Orang yang hidupnya stabil, orang yang hidupnya bahagia, gitu kan. Orang yang sukses di dunianya itu karena sholatnya sudah terpelihara dari kekhusyuannya. Yuhafizun. Ya. Maka inilah yang kemudian disebut dengan sholat daim, sholat yang terus menerus terpelihara. Di dalam surat itu juga di ayat yang ke-23-nya dijelaskan lagi, alladzina hum ala sholatihim, ya, alladzina yaitu orang-orang hum, mereka itu ala sholatihim, dalam sholat mereka daimun, dia selalu melaksanakannya. Artinya apa? Terpelihara sholatnya. Jadi orang yang sudah terpelihara tingkat kekhusyuannya dalam sholatnya, dia selalu maksimal khusyuk di dalam sholatnya, maka dia disebut dengan sholatul daim. Orang yang sudah pada tingkatan sholat daim, maka dimanapun dia sesungguhnya sedang sholat. Karena apa? Karena hakikat sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Dalam ayat Al-Quran yang lain jelaskan, aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Maka orang yang sholatnya sudah sampai tingkatan sholatul daim, ya, sholat yang sudah terpelihara kekhusyuannya, maka dia di dalam dirinya akan melekat, selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah sampai pada tingkatan sholat daim, maka di masjid dia ingat sama Allah, di pasar ingat sama Allah, di kantor ingat sama Allah, di komplek tempat tinggalnya dia selalu ingat berbuat baik dengan Allah. Dia sedang dinas di luar kota, di mana orang nggak kenal sama dia. Kan kalau ketika ada tugas kantor keluar gitu kan, di suatu daerah, kan daerah itu nggak kenal kita, siapa kita. Kan kadang ada orang itu berbuat baik, bersikap baik kalau di lingkungan yang dia kenal. Kalau di kantornya, oh baik. Di lingkungan tempat tinggalnya, di RT-nya, baik. Tapi begitu dia dinas luar kota, oh, ada orang yang kenal gitu kan, dia berani melakukan maksiat. Orang yang seperti ini namanya orang yang sholatnya belum yuhafidz, belum terpelihara, belum sholatnya sampai daim. Kan banyak gitu orang seperti itu, betul lah. Sholat gitu, kelihatannya ahli ibadah, tapi kalau giliran dia berada pada satu tempat yang sunyi, berada pada kondisi di mana orang tidak mengenal dirinya, dia berani melakukan maksiat. Nah, itu bukan sholat daim. Sholat daim itu adalah sholat yang sudah di dalam dirinya sudah menyatu, melekat, selalu ingat sama Allah. Maka kalau orang sudah sholatnya daim, nggak mungkin dia korupsi, Pak. Tantangan yang
itu berarti sholatnya belum sholat da'i. Yang namanya da'i itu artinya da'imun, artinya selalu berdiri tegak mengingat Allah, selalu melaksanakan ya, yang disebut dengan sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi sama Allah. Inilah yang disebut dengan pengawasan melekat. Jadi nggak perlu ada APK kalau orang mukmin sudah sholat sudah sampai tingkatan da'imun. Ya, fi sholatihim da'imun. Tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada penegak hukum kalau sampai sholatnya sudah da'imun. Nah, hadirin yang sekalian yang dirahmati Allah, dari jenis sholat ini ada sholat mabuk, ada sholatnya orang munafik, gitu kan? Ada sholatnya orang yang lalai, ada orang sholatnya khusyuk, ada orang yang sholatnya da'i, terpelihara dari kekhusyukannya. Nah, kira-kira kita sudah sampai pada tingkatan sholat yang mana? Mudah-mudahan kita sedang belajar untuk berbaik, belajar sholat khusyuk. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus terus belajar tentang sholat? Bahkan sampai ingin sholat kita sampai pada derajat tingkat khusyuk, syukur-syukur sampai pada tingkatan daim, sholat yang terpelihara kekhusyukannya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendalami kembali tentang sholat. Karena sholat itu memiliki urgensi, memiliki nilai penting bagi kehidupan kita. Ya, sehingga insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa sih sholat khusyuk, bagaimana kiatnya, bagaimana metodenya. Kita sekarang baru membahas jenis-jenis sholat itu. Dan urgensinya apa? Kita mempelajari sholat itu supaya kita sampai pada tingkatan khusyuk. Yang pertama, urgensinya adalah karena sholat itu tiang agama. Ini sering kita lihat. Dalam sebuah hadis menjelaskan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamati. Barang siapa yang menegakkannya, berarti dia telah menegakkan agama di dalam diri. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat, faqad hadama din, maka sungguh dia telah menghancurkan agama di dalam diri. Jadi namanya tiang itu kan yang menguatkan bangunan, tiang-tiang. Coba kalau nggak mungkin kita mendirikan sebuah bangunan kemudian tidak ada tiangnya. Ada temboknya saja kita harus ada apa? Apa namanya itu? Struknya ya. Ada struk, ada tiang cor-corannya kan. Coba kalau kita bangun ini mau pakai struk, ada temboknya doang. Nah, bisa cepat roboh. Nah, meninggalkan sholat sama saja kita tidak menggunakan tiang ketika kita mau mendirikan bangunan, maka kita akan hancur bangunan itu. Agama di dalam diri kita harus ditegakkan. Nah, menegakkan agama dalam diri kita adalah dengan sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu sesungguhnya dia telah menghancurkan agama, meruntuhkan agama di dalam diri. Nah, kalau sudah menghancurkan, meruntuhkan agama dalam dirinya, artinya apa? Artinya dia tidak beragama. Hanya KTP-nya doang beragama. Jadi oleh karena itu kita penting untuk melaksanakan sholat. Sholat tapi yang benar, yang khusyuk tadi. Jangan sampai sholatnya seperti orang mabuk. Sholat tapi kadang-kadang meluncur saja itu bacaan sholat kita tanpa kita sadari. Nah, gitu kan. Sholat tapi niat-niat. Sholat tapi menunda waktu. Sholat yang lain. Yang kedua, urgoni sholat adalah sholat itu merupakan tolok ukur amal. Jadi tolok ukurnya amal seseorang yang nanti akan menentukan kualitas seseorang adalah dalam
sholat. Kualitas seseorang dia nanti akan termasuk orang yang banyak amalnya atau tidak, itu diukur dari sholat. Karena sholat itu merupakan amal yang pertama akan dihisab pada hari ini. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dia bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu, awalu ma, hal yang pertama, yuhasabu akan dihisab bihi padanya al abdu, dari seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, as-salatu, yaitu salat. Faman sholahat, fa'in sholahat, dan apabila orang itu baik salatnya, sholahat sa'irul amali, maka baik seluruh amalnya. Wa in fasadat, dan apabila rusak salatnya, fasada sa'irul amali, maka rusak juga amal-amalnya. Maksudnya apa, Bapak sekalian? Jadi pada hari kiamat manusia akan dihisab, diperhitungkan amalnya, dan amal yang pertama itu adalah sholatnya. Diperiksa itu adalah sholatnya dulu. Kalau orang sholatnya baik, sholatnya dilakukan dengan baik, maka baru amal yang lainnya dihitung, dihisab, begitu kira-kira. Tapi kalau amalnya, sholatnya itu tidak dikerjakan, maka amal-amal sholat yang lainnya itu nggak akan dihisab, nggak diperhitungkan, percuma ini. Infaknya, sedekahnya, jariyahnya, gitu kan, ibadah hajinya, zakatnya, berbuat baik, membantu orang, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sholatnya nggak dilakukan, maka nggak dihitung. Kenapa? Karena sholat itu penentu amal dari seseorang. Sampai kata Rasulullah mengatakan, fa'in sholahat, jika baik sholatnya, sholat hasanul amal, maka baik seluruh amal. Jadi amal itu ditentukan oleh sholatnya. Jadi tolak ukur dari kualitas amal seseorang itu dilihat dari sholatnya. Nah, oleh karena itu pelajaran tentang sholat harus terus kita tingkatkan. Yang ketiga, sholat yang baik itu adalah sholat yang akan mampu membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata, sesungguhnya sholat itu, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah dalam hal ini adalah sholat adalah akbar, sesuatu yang besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Ya, wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi hadirin sekalian, di sini jelaskan bahwa wala dzikrullahi akbar. Ya, Allah mengatakan di sini sesungguhnya mengingat Allah melalui sholat, ya, itu adalah merupakan hal yang utama, hal yang besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat itu adalah merupakan ibadah yang utama. Kalau sholatnya itu dilakukan, maka dia akan bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya sudah khusyuk, apalagi sholatnya sudah dahil, baru akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kita harus belajar menjadi sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu sholat ini merupakan perkara besar, bukan perkara sepele sholat itu. Walau dzikrullahi akbar. Nggak ada ibadah yang lain sebesar pentingnya sholat yang baik, sholat yang khusyuk. Oleh karenanya sholat itu merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Presiden tetap wajib sholat, menteri tetap wajib sholat,
Seorang pengusaha tetap wajib sholat, seorang pengangguran tetap wajib sholat, tukang becak tetap wajib sholat, seorang guru tetap wajib sholat, seorang pendidik refleksi wajib sholat. Jadi semua yang mengaku dirinya seorang muslim tetap hukumnya wajib sholat. Ustaz wajib sholat juga. Sholat juga, Ustaz itu wajib. Masa sholat Ustaz nggak sholat? Artinya apa? Semua siapapun makanya, siapapun yang mengaku diri orang muslim wajib sholat. Dan dalam kondisi apapun wajib sholat. Lagi sedang di rumah tetap wajib sholat. Lagi bekerja tetap wajib sholat. Sedang dalam kendaraan wajib sholat. Bahkan sampai pada saat perang sekalipun tetap wajib sholat. Maka ada tata cara sholat ketika sedang perang. Ya. Ada tata cara sholat ketika sedang dalam kendaraan. Baik naik kuda atau kalau sekarang kita pulang kampung atau sedang melakukan perjalanan dinas, ya di kereta, itu tetap wajib sholat, gitu kan? Sampai-sampai kalau sholat itu kan syaratnya suci, harus bersih suci dari hadas kecil melalui wudu. Kalau nggak ada air untuk wudu, ada tayamum, nggak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan sholat. Ya. Misalnya kita mau pulang kampung ke Jawa. Kan keretanya menghadap kemana? Ke arah timur kan? Nah, tempat duduknya menghadap timur. Bagaimana kan sholat kan syaratnya apa? Mustaqbil dalam kiblat, harus menghadap kiblat. Tapi dalam kondisi seperti itu ada uzur syar'i, boleh seseorang tidak melaksanakan menghadap kiblat. Nah, gitu kan? Nah, oleh karena itu dalam kendaraan pun kita wajib sholat. Ya, ada airnya gitu kan? Ada sih air cuma 1 gelas bisa nggak? Bisa sholat wudhu dengan segelas air. Karena kita biasa wudhu di Masjid Al-Madinah airnya melimpah, ya kan? Wudhu pakai air keran kan, wah gitu kan, dewasa. Nah, tapi dalam kondisi tertentu kita harus belajar Pak, bagaimana sholat dengan menggunakan segelas mineral itu. Bisa nggak? Bisa. Ada tata caranya Pak. Gitu kan? Saya bantu praktek sholat air wudhu dengan segelas air. Alhamdulillah. Ya, enggak. Nah, yang lain dalam kondisi itu harus kita lakukan. Dalam bab wudhu itu kan ada yang disebut ghuslul yadain, ghuslul wajhi wal yadain, membasuh muka dan kemudian ketika rambut apa? Mas roksiyah mengusap rambut. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Membasuh air mengalir. Nah, kalau membasuh air yang mengalir Pak. Kalau mengusap yang penting tangannya basah. Itu mengusap namanya. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain itu, ya kan? Nah, jadi ketika kita bisa dengan menggunakan air segelas ini, bagaimana caranya? Tumpahkan air ke sini ke tangan, ya kan ada air. Kemudian kucurkan ke sini. Nah, airnya mengalir tuh. Nah, setelah airnya mengalir baru diratai. Nah, itu termasuk ghuslul yad, membasuh. Jadi harus ada yang mengalir dulu. Namanya ghuslul yad. Gitu ya. Jadi jangan kalau misalnya kita air basah kemudian begini, itu namanya mengusap. Kita membasuh. Walaupun nanti 1 kali, ya harus memastikan semuanya kena basah. Yang penting sudah ada mengalir dulu, baru kemudian digeser, ya. Cukup itu udah, ya kan? Karena apa? Karena wudhu kan tidak mesti dengan air ini kan? Ada yang mensucikan itu kan salah satunya apa? Air embun. Bagaimana kalau dengan air embun? Iya kan? Iya kan? Nah itu ada tata caranya supaya kita sholat ini. Sampai nggak ada air sekalipun kita bisa menggunakan debu dengan tayamum. Orang yang mau berangkat haji atau umroh kemudian melewati waktu sholat, ya kan? Kan harus apa? Harus sholat. Nggak ada air, kan di pesawat nggak boleh ada air, ya kan? Yang kecuali untuk kepentingan
kondisi apapun orang wajib sholat. Lagi sakit tetap wajib sholat. Apalagi lagi safar tetap wajib sholat. Apalagi orang yang sedang mukim nggak ada dalam perjalanan. Maka sholat itu adalah satu ibadah perkara besar yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang dalam kondisi siapapun dan oleh siapapun. Tidak ada penggantian sholat. Makanya kalau berat misalnya waktu sholat yang 4 rakaat bisa dijamaah, bisa diperpendek, dikosor, jamak dan kosor, ya kan? Jadi agama itu tidak ada yang sulit. Nah oleh karena itu sekali lagi sholat ini kalau dilakukan dengan baik dan benar dan sampai pada tingkatan khusyuk, insya Allah ya, akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini masuk surga ya? Sudah ya? Sudah. Ya. Saya kira itu saja ya. Ada beberapa masih hadis yang lain insya Allah. Tapi intinya sekali lagi bahwa kenapa kita selalu membahas tentang sholat, karena sholat ini adalah merupakan perkara besar. Bahkan sampai pada tingkatan apabila seseorang meninggalkan sholat, ya, kemudian dia yakin bahwa sholat tidak wajib, maka jatuh pada kekufuran. Ya, pada kekufuran. Oleh karena sekali lagi sholat itu adalah merupakan perkara besar yang tidak boleh diabaikan. Maka mari kita tingkatkan kualitas sholat kita sampai pada tingkatan khusyuk supaya kita menjadi